Industri susu Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Kita menyaksikan modernisasi peternakan, peningkatan teknologi pengolahan, dan inovasi produk yang menarik bagi konsumen. Namun, sayangnya, produksi susu lokal masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kesenjangan antara permintaan dan ketersediaan susu terus menjadi tantangan yang signifikan bagi industri ini. Banyak botol susu kosong yang menunggu untuk diisi, menggambarkan potensi yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Permintaan susu di Indonesia terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi, peningkatan kesadaran akan gizi, dan perubahan gaya hidup masyarakat. Susu menjadi bagian penting dari diet sehari-hari, terutama bagi anak-anak dan keluarga muda. Pasar-pasar tradisional dan modern dipenuhi dengan produk susu, menunjukkan betapa pentingnya komoditas ini bagi masyarakat. Namun ironisnya, jumlah sapi perah berkualitas yang mampu menghasilkan susu dalam jumlah yang memadai di dalam negeri masih sangat terbatas. Peternakan sapi perah skala kecil masih mendominasi, dan investasi dalam pengembangan bibit unggul masih perlu ditingkatkan. Inilah alasan utama mengapa pemerintah Indonesia memilih untuk mengimpor sapi perah dari negara-negara lain. Keputusan ini diambil setelah melalui serangkaian diskusi dan pertimbangan yang matang, dengan tujuan untuk mengatasi masalah kekurangan pasokan susu dalam negeri. Langkah impor ini diharapkan dapat mempercepat peningkatan produksi susu secara signifikan dalam waktu yang relatif singkat. Dengan adanya tambahan sapi perah berkualitas, diharapkan peternak lokal dapat meningkatkan hasil produksi mereka dan memenuhi sebagian besar permintaan pasar. Impor sapi perah bukan sekadar tindakan untuk menambah jumlah ternak di Indonesia, tetapi juga merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kualitas genetik ternak secara keseluruhan. Impor ini membawa serta genetika unggul yang sulit dikembangkan secara lokal dalam waktu singkat. Sapi-sapi jenis Holstein Friesian misalnya, dikenal karena kemampuan produksinya yang tinggi dan adaptasinya yang baik terhadap berbagai kondisi lingkungan. Setiap sapi impor yang didatangkan ke Indonesia merupakan investasi berharga. Apalagi jika sapi tersebut sedang bunting atau mengandung, nilai investasinya menjadi berlipat ganda. Karena hal ini akan mempercepat pertumbuhan populasi sapi perah dan meningkatkan produktivitas susu nasional secara keseluruhan. Dengan semakin banyaknya sapi yang menghasilkan susu, Indonesia akan semakin dekat dengan swasembada susu. Strategi impor sapi perah ini adalah bagian dari investasi jangka panjang pemerintah. Investasi ini ditujukan untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia, memperkuat ekonomi para peternak lokal, dan pada akhirnya mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan. Kapal-kapal besar yang mengangkut sapi-sapi impor dari berbagai negara menjadi simbol nyata dari komitmen pemerintah untuk menutup defisit susu nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan terus belajar dan berkolaborasi dengan mitra global yang memiliki pengalaman dan teknologi maju di bidang peternakan sapi perah, Indonesia semakin memperkuat fondasi untuk mencapai swasembada susu yang berkelanjutan dan mandiri di masa depan. Kebijakan ini menandai langkah berani dan progresif dari pemerintah Indonesia untuk mewujudkan masa depan pangan yang lebih mandiri, berkelanjutan, dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia baru saja menerima 1.560 sapi bunting Holstein Friesian dari Australia di Pelabuhan Tanjung Priok. Kedatangan ini adalah hasil kerjasama internasional dan perencanaan logistik yang matang. Sapi-sapi ini dipilih dengan standar genetik dan kesehatan tinggi, lalu dikirim dengan pengawasan ketat. Setibanya di Indonesia, mereka langsung masuk karantina untuk memastikan kesehatan sebelum didistribusikan. Ini adalah tahap awal dari rencana besar mendatangkan ribuan sapi demi memperkuat industri susu nasional. Setiap sapi yang tiba membawa harapan baru untuk produksi susu lokal yang lebih kuat. Program impor sapi perah ini adalah hasil kolaborasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, PT Berdikari, dan Bappenas. Kementerian mengatur strategi dan regulasi, sementara PT Berdikari menangani logistik dan distribusi sapi. Bappenas menyediakan pendanaan, memastikan program berjalan sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional. Sinergi antar lembaga ini memastikan setiap sapi impor benar-benar sampai ke peternak yang membutuhkan. Kerjasama publik swasta ini menjadi fondasi eksekusi program yang efisien dan akuntabel.
The primary objective of the government extends far beyond simply increasing the number of cattle. It's about fostering a sustainable and thriving dairy sector for the nation. This vision encompasses a holistic approach, addressing various aspects of the dairy industry, from genetics to market access. It's not merely about adding more cows to the fields, but about strategically enhancing the genetic potential of the national herd. The core aim is to accelerate the growth of both the national dairy cow population and the overall national milk production. This involves implementing targeted breeding programs and optimizing farm management practices to maximize milk yields. The thousands of imported pregnant cows represent a significant investment in the future of Indonesian dairy genetics. These superior breeds are an investment in genetic potential for the future, carefully selected to improve the quality and productivity of local herds. This strategic move is designed to strengthen food security and ensure a reliable supply of high-quality milk for the Indonesian population. This comprehensive program targets the entire productivity cycle. Superior cattle breeds are expected to produce significantly more milk, leading to increased overall output. This increased production will directly translate into higher incomes for dairy farmers, improving their livelihoods and stimulating rural economies. The program also aims to encourage the adoption of modern farming practices and technologies to enhance efficiency and sustainability. The primary focus is on empowering small and medium-sized dairy farmers, providing them with the resources and knowledge they need to thrive. It's about more than just distributing livestock. It's about building capacity and fostering sustainable growth. The government is committed to providing comprehensive support to dairy farmers, including access to financing, training, and technical assistance. The ultimate goal is to enable farmers to evolve into modern entrepreneurs capable of managing profitable and sustainable dairy businesses. The overarching vision is to create an efficient and competitive dairy industry, capable of meeting the growing demand for milk and dairy products. This includes fostering strong dairy farmer cooperatives, empowering farmers to collectively bargain and access markets. Ultimately, the aim is to establish a stable and reliable national milk supply chain, ensuring that consumers have access to affordable and nutritious dairy products. The importation of cattle is merely a catalyst in this broader strategy. The true objective is to cultivate a self-sufficient and innovative domestic dairy industry, driven by local resources and expertise. This marks a significant stride towards achieving milk sovereignty for Indonesia, ensuring a secure and sustainable dairy future for generations to come. The demand for milk in Indonesia is substantial, reaching approximately 4.4 million tons annually. This reflects the growing consumption habits and nutritional needs of a large population. The dairy sector plays a crucial role in meeting these demands, but significant challenges remain in achieving self-sufficiency. However, local production struggles to keep pace, accounting for only around 970,000 tons. This considerable gap between supply and demand highlights the need for strategic interventions to bolster domestic dairy production. As a result, Indonesia relies heavily on imports to satisfy its milk requirements. More than 80% of the nation's needs are met through imported dairy products, creating a significant dependence on foreign sources. The majority of these imports consist of milk powder sourced from various countries. This reliance on imported milk powder presents both economic and logistical challenges for the Indonesian dairy industry. This dependence makes the Indonesian economy vulnerable to global market fluctuations, particularly changes in dairy prices and trade policies. The instability in the global market can directly impact the cost of milk for Indonesian consumers. Furthermore, the continuous need for imports significantly drains the nation's foreign exchange reserves, impacting the overall economic health. Reducing this outflow of funds is a key objective for sustainable economic growth. The national dairy cow population remains relatively small, limiting the potential for increased domestic milk production. Expanding the herd size is crucial for achieving greater self-sufficiency, and the productivity of these cows is significantly below international standards, hindering the efficiency of local dairy farms.
Improving productivity is essential for making the domestic industry more competitive. On average, local cows produce only about 10 to 12 liters of milk per day, which is considerably lower than the output of dairy cows in other countries. In contrast, imported breeds can yield twice that amount, showcasing the potential for enhanced milk production through genetic improvements. Therefore, import programs are strategically implemented to enhance the genetic quality and overall productivity of the national dairy herd. This initiative aims to gradually reduce the nation's reliance on imports by fostering a more robust and efficient domestic dairy sector. The ambitious target is to achieve 50% self-sufficiency in milk production within a decade, marking a significant step towards a more sustainable dairy industry. Ultimately, this will strengthen the Indonesian economy and bolster national food security, ensuring a more resilient and self-reliant future. Holstein Friesian dipilih karena keunggulan genetiknya dalam produksi susu. Sapi ini mampu menghasilkan susu jauh lebih banyak dibandingkan sapi lokal, bahkan di iklim tropis. Melalui program ini, peternak kecil kini bisa mengakses genetik unggul yang sebelumnya sulit dijangkau. Setiap sapi bunting membawa potensi 2 generasi sapi produktif, mempercepat peningkatan kualitas kawanan nasional. Perkawinan silang dan pembiakan berkelanjutan akan meningkatkan standar genetik seluruh populasi. Hasilnya, biaya produksi turun, susu lokal lebih kompetitif, dan peternak bisa meningkatkan kesejahteraan. Peningkatan genetik ini adalah investasi jangka panjang untuk industri perah yang tangguh. Janji sapi impor adalah janji pemberdayaan ekonomi pedesaan. Impor sapi hidup membawa risiko penyakit, tapi pemerintah menerapkan protokol biosecurity ketat. Sapi diperiksa dan disertifikasi bebas penyakit di Australia sebelum dikirim. Setibanya di Indonesia, mereka dikarantina minimal 14 hari di bawah pengawasan dokter hewan. Setiap sapi diberi eartag QR untuk pelacakan kesehatan sepanjang hidupnya. Sistem ini memastikan keamanan populasi ternak nasional dan perlindungan investasi negara. Pemerintah berkomitmen pada impor yang aman dan berkelanjutan demi industri peternakan yang sehat. Setelah karantina, sapi didistribusikan ke peternak dan koperasi di Jawa Timur, Pusat Industri Susu Nasional. PT Berdikari menyalurkan sapi melalui koperasi mapan, membangun kemitraan jangka panjang. Peternak terpilih mendapat dukungan teknis, pelatihan, dan akses layanan kesehatan hewan. PT Berdikari juga membantu memastikan pasar yang stabil untuk susu yang dihasilkan. Model distribusi ini mendorong peternak berkembang menjadi pelaku usaha yang mandiri dan menguntungkan. Keberhasilan di Jawa Timur akan menjadi cetak biru ekspansi ke daerah lain. Program ini menegaskan kekuatan industri perah dibangun dari peternak lokal yang diberdayakan. Impor sapi perah adalah investasi jangka panjang untuk ketahanan pangan Indonesia. Setiap anak sapi yang lahir dari darah impor adalah langkah menuju swasembada susu. Program ini mendorong pembangunan pedesaan, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ekonomi lokal. Susu segar yang lebih terjangkau juga berkontribusi pada kesehatan dan masa depan anak-anak Indonesia. Keberhasilan program butuh komitmen berkelanjutan dari pemerintah, peternak, dan sektor swasta. Impor hanyalah awal, kolaborasi dan adaptasi akan menentukan hasil akhirnya. Sapi-sapi ini adalah simbol harapan dan perubahan menuju kedaulatan pangan nasional. Indonesia kini melangkah pasti membangun fondasi industri susu yang kuat dan mandiri.